Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi kali ini, yaitu kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas kelas 10 Madrasah Aliyah tentang rangkuman bab 2, dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. 1. Masa kontemplasi atau uzlah. Pengertian uzlah artinya mengasingkan diri atau menyendiri untuk menjernihkan pikiran dan hati, memfokuskan diri pada ibadah dan perenungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari lahir hingga wafatnya, sosok Nabi Muhammad SAW selalu disertai kejadian-kejadian besar bersejarah. Lahirnya Nabi Muhammad pada 571 Masehi ditandai oleh peristiwa datangnya pasukan Abraha yang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Penyerangan itu diabadikan dalam Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Mekah pada masa muda Nabi Muhammad SAW merupakan lingkungan yang keras dan tidak bersahabat. Pada bab 1 telah dijelaskan bahwa pada masa peradaban sebelum Islam, bangsa Arab hidup dengan gaya hedonis dan materialis karena terisi oleh ego dan persaingan masing-masing kabilah. Praktik pemujaan berbagai berhala di Ka'bah, prostitusi, dan pembunuhan anak-anak perempuan, serta kebiasaan jahiliyah lainnya. Sebelum turunnya wahyu yang pertama, diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad selalu melakukan uzlah ke Gua Hiro di Jabal Nur, terletak 6 km ke arah utara Mekah. Dalam tradisi Hanifis, mengasingkan diri atau berkontemplasi atau uzlah kerap dikaitkan dengan praktik-praktik ibadah yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. 2. Masa awal penurunan wahyu. Tahun demi tahun, Nabi Muhammad SAW masih konsisten menjalani kontemplasinya atau uzlah. Ia menanti petunjuk kebenaran, mencari sinar yang menerangi akal dan hati manusia, mengharapkan akan adanya jalan yang membongkar realistis yang bobrok kala itu. Pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 611 Masehi, ia mendapatkan wahyu yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril. Diturunkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah selang beberapa waktu kemudian diturunkan lagi Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. 3. Strategi dakwah Rasulullah. Strategi dakwah Rasulullah dibagi menjadi 2 masa. 1. Masa dakwah sembunyi-sembunyi. 2. Masa dakwah terang-terangan. 1. Masa dakwah sembunyi-sembunyi. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi pada usia 40 tahun. Saat inilah masa kenabian Nabi Muhammad SAW dimulai. Misi kenabian Nabi dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk masuk ajaran Islam. Orang yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Dimulai dari keluarga, handai tolan, dan sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Dakwah terbuka atau terang-terangan. 3-4 tahun masa dakwah sembunyi-sembunyi Nabi berhasil mengajak orang-orang menerima Islam dengan kira-kira pengikut 30-40 orang. Dakwah Nabi Muhammad mengganti strategi dakwah dari rahasia menjadi terbuka. Momen ini terjadi ketika Allah menurunkan wahyu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216.
dan juga Allah menurunkan perintah dakwah secara terbuka, surat Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya yaitu yang keempat, substansi dakwah Rasulullah. Dalam upaya pengenalan agama Nabi Muhammad SAW terhadap penduduk Mekah, Nabi menyampaikan isi Al-Quran tentang ajaran-ajaran yang diberikan kepada pengikutnya. Substansi dakwah Nabi pada masa periode Mekah yaitu 1. Tauhid, 2. Kesetaraan manusia, 3. Pembalasan manusia di akhirat, 4. Akhlak. Tauhid merupakan mengesahkan Allah, merupakan ajaran dari semua Rasul yang pernah ada. Semua Rasul yang diutus selalu membawa pesan untuk menyembah pada satu Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kesetaraan manusia. Pada zaman dahulu, bahkan pada zaman sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, perbudakan telah ada. Perkotak-kotakan manusia berdasarkan status, harta, darah, dan keturunan tidak menguntungkan bagi mereka yang budak, fakir, miskin, atau kaum lemah. Dengan datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad, kedudukan manusia itu sama. Yang membedakan adalah nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. 3. Pembalasan manusia di akhirat. Para penyembah berhala memandang bahwa segala sesuatu berakhir begitu mereka meninggal dunia. Nabi mengatakan bahwa semua tindakan manusia di dunia akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan perbuatan mereka. 4. Akhlak. Dakwah Rasulullah disampaikan dengan kelemah lembutan, akhlak yang mulia, sehingga diutusnya Nabi Muhammad, kejahiliahan bangsa Arab pada masa itu terhapuskan dengan akhlak-akhlak Rasulullah dan pedoman yaitu Al-Quranul Karim. Baik, cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.